Dari jam 8 pagi ikut tes sampai jam 10 malam, bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Nurul. wabarakatuh. Iya. Nah, ini saya mengundang jenengan ini karena sahabat saya dari kecil ya. Iya, SMP dong SMP. pastinya. SMP mana? Kita dulu, Mbak. 24 dong. Saya ngundang sampean ini karena pertama saya melihat itu pansos sekali di sosmed. Waduh, Sosialita banget. Pegawai bank. enggak. Ya pegawai bank tapi enggak sosialitas juga sih. Diceritakan lah kiat-kiatnya sukses itu awalnya, terus apa yang mendorong dari SE Ke S. ke MM-nya ini dan lulusan mana tahun berapa, masuk banknya tahun berapa. Monggo Mbak Nurul. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk Ricky ya, khususnya sahabat aku juga. Sebenarnya aku dibilang sukses ya, belum sukses ya kalau aku bilang. Gimana ya? Aku ini bukan dari keluarga yang menurutku bukan orang kaya juga sih kalau aku bilang. Dari dulu keluarga aku itu orang nggak punya ya kalau aku bilang juga. Aku lulusan itu SD Berbanas. Perbanas. Iya, Tahun? tahun 2013. Aku Hmm. lulusnya 3 tahun setengah. Aku sempat berhenti kuliah. Loh, Oke. kenapa? Nggak ada biaya. Banyak yang dulu hina aku bilang, wah tuh Perbanas mahal toh ya. Emang berapa sih dulu SPP-nya waktu di situ? 4 juta. Satu semester 4 jutaan. Kalau 4 juta ya lumayan juga ya kan. Apalagi Iya. pada saat itu pasti biaya orang tua mungkin atau gimana? Iya, pastinya awal biaya orang tua. Cuman waktu itu sempat berhenti di semester 4. Orang tua sudah nggak punya uang untuk biaya. Akhirnya aku mencoba beasiswa nggak mampu. Ya udah nggak di-ACC dong, karena kan aku rutin bayar tuh tiap Hmm. bulan. Hmm. Nah, terus akhirnya aku nyoba ikut organisasi. Apa itu Badan organisasinya? Eksekutif Mahasiswa. BEM. Iya, BEM di Bendahara. Bendahara Direktur, akhirnya ngajuin beasiswa prestasi, akhirnya di ACC dan jadilah lulusan S1 Perbanas. Seperti itu. Tahun 2013. Nah, terus Eh, mulai kerjanya ini di bank mana kalau boleh tahu, Mbak? sebelumnya di bank. Sebelumnya itu aku di RM, Finance Manager. Terus sekarang waktu pindah di Nah, itu langsung bagian apa? Aku waktu itu masih kontrak di teller. Tahun berapa masuknya? 2014. Sampai sekarang. Iya, benar sekali sampai sekarang. Perjuanganku sih sampai masuk jadi pegawai tetap itu sangat luar biasa sekali ya. Soalnya dari jam 8 pagi ikut tes sampai jam 10 malam, bayangkan. Tesnya itu tes apa? Tes untuk pegawai tetap luar biasa nggak sih? Berarti memang sampai malam seperti itu. Iya kan, jam 8 sampai jam 12 lolos terus sampai jam 10. Jadi satu harian gitu. Maksudnya nggak beberapa diselang berapa hari gitu, enggak ya? Iya, itu kan ada beberapa tahap. Itu kalau nggak salah 2 tahap. Kalau misalnya di bank saat ini kan aku masih kontrak sampai 35, emang dibilang bagi tetap. Sampai umur 35. Sistemnya gimana sih kok iso sampai kontrak 35? Maksudnya apakah nanti dalam usia 35 ini nanti dipindahkan ke divisi lain? Sekarang kan di teller. Diteskan lagi. Kalau sama 35 nggak lolos berarti nganggur gitu. Bener sekali. Loh, Ya, itulah. it's so weird. Ya, emang seperti itu. Nah, terus usia 35 ngelamar di mana lagi coba? Kan susah umur segitu. Bagiku nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Iya, oke lah, karena Nurul sendiri kan sudah punya S2 lah. Enggaknya 35 bisa lah dengan pengalaman sebagai teller yang otomatis memiliki relasi di bidang perbankan yang Men- banyak. Nantinya kan bisa ada pasti salah satu yang dekan atau rektor di kampus yang memiliki fakultas ekonomi, nanti kan bisa dimasukkan sebagai dosen di situ. Bener. Nah, kalau yang enggak, maksudnya yang cuma S1 aja gitu loh. Dengan usia segitu terus maksudnya kok
weird gitu loh. Kalau bagiku gitu loh. Ya itu sebenarnya aku bisa dibilang gimana ya? Tergantung sih. Kalau kita memang kinerjanya bagus, sebenarnya bisa. Cuman kan kalau saya pribadi harus punya apa ya? Planning. Apakah Yes. kita harus jadi teller terus dengan titel S2? Benar ya? Ya, I don't think so because karena untuk teller seperti ini kan pintu gerbang ya, pintu awal lah. Jadi pastinya karir sebagai teller ini nggak lama. Karena Benar. produk-produk yang maksudnya SDM yang lebih cantik, lebih mudah ini bakal ada. Intinya berarti nantinya larinya ke dosen. Bisa dosen, bisa di banker lagi. Tapi banker yang ada jenjang karirnya mungkin bagian SPV atau apa gitu. Emang di bank yang sekarang nggak gitu? Ya, iya kayak gitu. Cuman kan kita nggak tahu ke depannya. Kalau aku detail terus, Iya sih. kalau emang ada kesempatan yang lebih baik, Try it. benar kan? Kalau boleh tahu, gajinya berapa kali UMK? UMK sekarang berapa? 3? 4 lah. Oh iya berarti UMK dua Surabaya kali sekarang. UMK plus dikit lah. Ya lumayan. Terus buat uangnya buat apa aja sih? Aku tahun pertama di itu yang uangku kan tak buat kuliah S2 toh. Tahun Oke. kedua lah, tahun kedua. Terus tahun ketiga aku buat DP mobil. Hmm. Nah, ini tahun berikutnya untuk rumah dan untuk bisnis pastinya. Nah, kalau boleh tahu bisnisnya itu apa? Aku bergerak di bidang fashion. Jadi nggak jual baju aja nih. Jadi kayak tas, terus sepatu. Jadi aku juga lebih ke konsultan juga. Jadi kalau misalnya dia pembeli, aku nggak langsung oh iya iya kayak gitu. Jadi aku mengutamakan Kepuasan. kepuasan. Jadi aku mesti konsultasi dulu. Aku ajak konsultasi butuhnya apa, maunya yang seperti apa kayak gitu. Ya kebanyakan soalnya penjual ini yang penting laku, dapat untung, udah nggak mau tahu terus nantinya pakai ini pantas apa enggak. Kira-kira dari biaya konsultannya ini ya kan memberikan service excellent lah ibaratnya. Apakah ada kayak biaya sendiri tentang gini? Harganya baju ini sekian. Terus untuk konsultasinya sekian gitu. Ada? Enggak, Oh, enggak ada. karena aku niatnya menolong. Yang penting customerku puas dengan pelayanan yang aku berikan, khususnya kalau misalnya mau beli baju ke aku. Jadi bukan niat aku harus bayar. Jadi kalau misalnya customerku suka, ya udah aku juga seneng. Karena keutamaan untuk bagiku adalah kepuasan pelanggan kayak gitu sih. Nah, terus bukanya ini butik ya. Ya lebih ke situ sih tujuannya. Nah, itu di mana? Di rumah atau sudah beli tempat sendiri atau ngontrak atau gimana gitu? Ini masih di rumah. Di rumah. Tujuannya nanti mungkin ke depannya membuka tempat sendiri. Doakan saja. Rencananya di Iya, mana? rencana. Sudah dapat tempat apa enggak? Rencananya masih belum tahu sih. Soalnya kan aku masih fokus ke kerjaku yang sekarang. Jadi untuk saat ini bisnis mungkin masih dibantu sama adminku aja. Nah, adminnya ini berarti kan bayarin. Enggak, jadi lebih ke saudara sendiri. Oh, saudara. Nah, iya, walaupun saudara sendiri masa enggak minta uang bayaran. Kan itu pasti. Walaupun ya bantulah, seenggak-enggaknya bantu ini gampangannya 2 juta atau berapa ya. Kalau boleh tahu, kasih berapa sih ke adminnya itu? Enggak, gini. Jadi sistemku ini bukan sistem bayar kayak gini. Aku misalnya aku dapat untung nih. Untungku bukan aku pakai untuk pribadi. Jadi aku serahkan ke adminku untuk kalkulasi. Kayak aku punya buku, di situ buku itu ada kayak debit kredit saldo. Nah nanti uang itu tak buat modal terus sampai nanti kalau berkembang baru kita bagi kayak gitu. Berarti dari keuntungan itu ya. Iya, Kalau tapi boleh tahu berapa persen sehari bisa 15.000 sih. sehari? Itu, sehari. Itu nggak Untung jadi. tok. Untung tok. Nah, itu untuk adminnya piro? Hanya 20%. 20%. 20% lebih banyak aku karena modalnya Yo, lebih besar dari aku. iya dong, modalnya semuanya juga interiornya iya toh, berapa Iya. juta sudah mengalir ke situ. Itu kalau buat Udah lumayan kuliah itu. S3 lagi bisa loh itu. Iya, pengen beasiswanya nih kuliah S3. Ya bisa, ngelamar aja. Iya, nanti nunggu nikah dulu. Oh, nikah dulu. Punya anak dulu.
Mas, tolong dibantu lah Mas. Nggak denger deh. Oh enggak denger, ya denger lah. Aku juga jual make up juga loh. Make up, Iya. mereknya apa? Jadi sementara ini aku masih kayak banding harga sama Oke. Jakarta. Dia kan sebuah pabrik, di situ pabrik itu bisa membuat brand sendiri tentang make up. Oh berarti rebranded. Seperti Iya, itu. Nanti dimasukin merek Nurul sendiri. Iya, bukan Nurul, masih mikir ini, masih banding, jadi kayak masih diskusi sama Jakarta, kan masih PPKM juga. Terus untuk lanjut S2-nya itu tahun berapa? Aku masuknya? S2 2016. Pada tahun pertama 2014 aku masih kerja. Jadi terus aku pada tahun kedua 2016 aku tuh mikir. Aku kan sudah mau habis kontraknya. Ya terus gimana nih kalau aku misalnya nggak kerja. Nah akhirnya aku nyobalah daftar kuliah S2, siapa tahu bisa jadi dosen untuk jaga-jaga. Iya. Di mana? Di STIM Mahardika. Bagus juga, lumayan. Itu berapa per semester? Dulu 500 atau berapa lupa lah, sudah lama lah, 1 jutaan lebih atau berapa, lebih murah lah pastinya. Nah soalnya di STIM Mahardika itu langsung misalnya 16 juta langsung kayak gitu, nggak kayak Perbanas iya bulanan gitu, enggak kayak gitu. Nah kalau boleh tahu, begitu lulus S2 dari anaknya orang yang nggak punya, ya nggak punya lah ya kan, apa kesan pesan sama orang tua gitu melihat anaknya memiliki penghasilan yang bisa dibilang fantastis ya kan, apalagi sesuai dengan cita-cita awal dan bisa memperoleh SEMM. Perasaannya yang sampean melihat orang tua itu gimana? Orang tua pastinya bangga ya, apalagi pertama kali aku punya mobil, banyak tetangga, wow ternyata anakmu sukses kayak gitu. Orang tua pasti ya dibilang pasti seneng banget lah. Soalnya yang dulunya rumahnya terbuat dari bambu, sekarang sudah bisa kayak udah berdiri, kayak ada temboknya, sudah pagarnya gitu kan. Ya seneng banget lah pastinya. Nggak sia-siain sekolahin sampai S2, sampai saat ini punya bisnis dan pastinya bisa punya rumah sendiri kayak gitu sih. Kesan ini nasihatnya untuk junior-junior. Kalau aku sih bilang jangan pernah nyerah. Ketika kita punya impian, kejarlah setinggi mungkin, karena nggak ada apa ya, kalau aku bilang nggak ada, orang bilang kalau kuliah itu mahal. Sebenarnya kalau kita benar-benar mau belajar itu bisa dapat beasiswa kayak gitu. Betul. Nah, selama kita mau usaha dan mau belajar nggak ada yang nggak mungkin. Gunakan jika itu ada kesempatan yang benar-benar menurut kita bagus, gunakan dengan sebaik-baiknya. Gagal bangkit lagi, seperti itu sih kalau aku bilang. Jadi terus berjuang aja sih kalau aku bilang, jangan nyerah. Mewarisi anak cucu kita itu dengan ilmu. Bener. Karena ilmu ini bisa untuk cari uang. Iya. Tapi kalau uang bisa habis untuk makan. Setuju sekali. Tadi sudah memberikan motivasi yang sangat bagus dari ceritanya, dari keluarga yang biasa saja. Jadi intinya walaupun kita kan nggak bisa memilih kita terlahir dari keluarga yang mana, keluarga kaya atau miskin. Namun tatkala takdir sudah memutuskan kita terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja gitulah, intinya mungkin menengah atau menengah ke bawah, itu bukan halangan bagi kita untuk bisa meraih kesuksesan di bidang apapun. Setuju. Betul ya? Iya, yang penting tetap semangat aja dan jangan nyerah. Tetap itu yang semangat. penting. Terima kasih Mbak Nurul Farika Rahim SEMM. Terima kasih banyak telah datang di podcast saya. Semoga bisa memberikan motivasi bagi para junior di sana yang ingin meraih seperti apa yang Mbak Nurul sudah dapatkan dengan berbagi pengalaman serta suka duka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.